Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema bagi setiap kami untuk menjalankan kehidupan kami Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi wanita-wanita-Mu Tuhan yang boleh Tuhan melakukan apa yang menjadi kebenaran Tuhan. Kami mau menjadi wanita-wanita-Mu Tuhan yang terus Tuhan memiliki kasih-Mu Tuhan, hidup Tuhan, terus Tuhan berpengharapan di dalam Engkau. Dan kami mau Tuhan menjadi wanita-wanita-Mu Tuhan, yang boleh memenangkan pertandingan dan memelihara iman kami sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu Pak Petra Tuhan, yang ada di tengah-tengah kami, pakai hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat-Mu buat setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan Tuhan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom ibu-ibu semua, saya mengucapkan selamat bergabung buat ibu-ibu yang baru bergabung dengan ibadah Woman of Love ini. Hari ini kita akan dilayani oleh Pak Petra Fangidae, dan puji Tuhan hari ini Pak Petra akan membuka sesi Q&A di akhir firman, setelah firman Tuhan. Jadi buat ibu-ibu semua yang mau bertanya, boleh nanti ketik di kolom chat atau WA ke host kita Stephanie, atau bisa juga langsung bertanya langsung dengan Pak Petra. Jadi saya mengundang ibu-ibu semua, yuk kita hari ini puji Tuhan Pak Petra membuka Q&A, jadi kita bisa belajar bersama-sama di tempat ini. Jadi jangan itu ya, nggak usah malu, mari kita ikut aktif terus belajar sama-sama firman Tuhan. Oke, waktunya saya persilahkan buat Pak Petra. Oke, shalom. Ya, sebelum saya memulai, saya mau mengajak kita berdoa ya. Terima kasih sekali lagi kami datang pada Tuhan untuk setiap pertemuan kami lewat ibadah online atau Zoom meeting ini, secara khusus untuk ibu-ibu yang mengikuti Zoom ini. Kami yakin tidak ada satupun yang tidak dilawat, diberkati Tuhan. Semua pasti dilawat dan diberkati Tuhan. Bicaralah bagi setiap kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berucap syukur. Amin. Nah, saya melihat bahwa pandemi ini membawa berkat ya untuk banyak orang, dan juga membawa berkat juga untuk pelayanan. Saya kenapa bilang gitu? Karena kita harus lihat segala sesuatu dari perspektif yang tidak boleh negatif. Jadi orang selalu begini dulu, selalu setiap kita WA orang atau kita telepon orang, stay positif ya, tetap positif ya. Sekarang kita beda ya, stay negatif ya. Artinya supaya kita setelah di swab hasilnya negatif. Jadi ada perubahan-perubahan. Dulu stay positif ya, itu berarti kita positif terus corona. Sekarang dikit-dikit stay negatif ya, supaya tetap negatif gitu loh, hasil pemeriksaan rapid dan segala macamnya. Dan kemudian ada hal yang naik, yang menarik yang saya lihat, yaitu dulu waktu kita buat ibadah offline, kita masih offline ya, dulu tidak online seperti ini sebelum masa corona. Yang hadir tidak banyak, saudara. Mungkin hanya 30, 35 orang, 45 orang, mungkin gitu ya. Tapi saya lihat sekarang partisipan ada 87. Jadi itu berarti online ini juga membawa berkah gitu ya. Jadi yang tadinya tidak bisa hadir, datang, tetapi sekarang bisa ikut dalam online karena semua hanya sebatas tangan kita saja dan kita bisa mengikuti online ini dengan baik. Nah, kalau kita lihat meruntut kepada hal yang terjadi di dalam dunia hari-hari ini, memang kita sadar bahwa Injil makin kuat disebarkan karena lewat online. Kemarin waktu Indonesia bagian timur ya, saya jam 1 waktu sini, Wita, itu saya buat Zoom meeting dengan orang-orang di Eropa. Ada dari Belgia waktu itu karena pelayanan di Eropa, orang dari Belgia, dari Belanda, terus kemudian dari Amerika, dari Dubai, ada beberapa negara. Jadi kurang lebih yang ikut ada 38 orang, tetapi dari beberapa negara ikut. Orang-orang Indonesia yang stay di beberapa negara itu. Dan kita membuat Bible study. Mereka enak jam 7 malam di sana. Saya udah jam 1 gitu loh.
Aku bilang sama mereka, tolong ya Bible study-nya 35 menit aja, tanya jawabnya 15 menit ya. Oh iya Pak Pendeta, iya. Memang dasar ngaret juga mereka. Akhirnya saya ngomong bisa 2,5 jam. Ih, sadas-sadas udah mau jam 3:30. Ngeri juga sih. Akhirnya ya puji Tuhan lah, ada banyak hal yang bisa kita bahas. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu, itu penting sekali dalam kondisi hari ini kita perlu juga memahami kebenaran firman Tuhan. Jangan konyol untuk membuka tangan kita terlalu lincah untuk membuka YouTube, sehingga konten-konten yang tidak bermanfaat tidak perlu dibuka. Tidak perlu juga untuk mendengar para hamba-hamba Tuhan menyampaikan di konten YouTube-nya mereka tentang prediksi-prediksi 2021, semuanya itu konyol. Dan kemudian kita mendapatkan sebuah broadcast juga tentang mimpi-mimpi dari seorang anak kecil lah tentang 2000, itu semua konyol. Kenapa saya bilang semua konyol? Karena dari dasar itu saya tidak melihat ada dasar firman Tuhan untuk mengacu sebuah pengalaman. Kita tidak boleh memberikan sebuah persetujuan terhadap kesaksian seseorang. Itu tidak boleh. Karena kesaksian seseorang tanpa sebuah dasar firman, maka itu dia menghayal. Ini penting. Tetapi firman Tuhan sebagai dasar utama untuk menjadi pondasi dia bersaksi, maka itu menjadi satu kebenaran. Kita tidak perlu berandai-andai karena Alkitab itu sudah membuka begitu banyak cerita yang terjadi hari ini dan yang akan terjadi yang akan datang. Firman Tuhan sudah membuka begitu jelas. Nah, hari ini kita mau berbicara the power of hope, yaitu kekuatan dari sebuah pengharapan. Ulang-ulang kali selalu saya bilang begini, Ibu Bapak Saudara sekalian, ibu-ibu ya. Saya mau mengingatkan kita hari ini. Hari ini kita bisa hidup bukan karena iman, tetapi karena ada harapan. Karena iman itu kata sifat. Jadi iman itu kata sifat. Nah, iman itu dasarnya adalah pengharapan. Nah, pengharapan itu dalam Alkitab jangkar. Jangkar itu yang dilempar ke dasar laut. Kalau kapal itu mau bersandar, biasa dilempar tuh jangkar untuk mengikat di bawah dasar. Nah, iman itu kapalnya, kapal besar itu iman. Jadi jangkar itu yang dibuang ke laut itu adalah dasarnya dari iman itu, pondasinya di situ. Jadi iblis itu tidak serang iman kita loh, tidak. Iblis itu serang pengharapan kita. Jadi kalau kita tidak ada lagi pengharapan, iman kita goyah. Kalau jangkarnya itu di kotak-katik, ada orang yang coba untuk bongkar, maka kapalnya juga goyang, gitu ya. Nah, itu ada dasar konsep sederhana yang saya sampaikan bagi ibu bapak saudara sekalian. Nah, ibu-ibu semua yang mengikuti Zoom meeting ini, saya perlu memberikan sebuah pandangan dalam kebenaran firman Tuhan ya. Oke. Semua bisa lihat ya, Stefani, oke? Sip. Oke, thank you. Oke, Stefani, kalau kasih angka jempol itu berarti dunia aman. Iya. Sip, Pak. Makanya saya bilang kalau online ini kadang-kadang ya beda-beda tipis lah sama orang gila. Kenapa saya bilang kita ngomong sendiri, ketawa sendiri. Untung kalau Zoom meeting masih lihat orang. Apalagi kalau kita lagi syuting sebuah konten khotbah, terus kemudian kita coba untuk senyum sendiri, kok rasanya kayak garing gitu. Tapi kalau begini saya senang, ada kurang lebih 71 orang yang ada 20 orang something yang membuka wajahnya, yang 71 menutup wajahnya. Videonya ditutup, bukan ditutup. Jadi ya udah, dengarkan saya saja berbicara ya. Oke, jadi kita bicara tentang the power of hope. Suatu realita hidup yang harus dilewati dengan rasa syukur. Ini kita mau tidak mau tidak mau, kita harus lewati. Ibu-ibu mungkin pernah lihat, dengar, dan saksikan di Swedia, di Tasmania, di beberapa negara itu sudah tidak lagi pakai masker. Mereka sudah buka seperti biasa, normal, dan segala macam. Hasil swab-nya di beberapa negara itu hasilnya ada yang positif, ada yang sembuh, tapi tidak dipublish lagi, saudara, gitu ya. Akhirnya orang itu memiliki semua daya imun yang kuat sekali. Akhirnya mereka coba untuk beradaptasi. Mungkin itu yang dulu pertama kali disampaikan oleh Menteri Kesehatan kita, Terawan. Sudahlah, nggak usah dibesar-besarin. Jaga imun, jaga kesehatan, tidur yang cukup, minum vitamin dan segala macam.
Udah supaya ketika kita positif kita tidak perlu. Saya rasa waktu Pak Jokowi memberikan pengumuman 2 orang, itu saya rasa sudah ada puluhan ribu orang kali yang sudah terinfeksi corona, tetapi tidak terekspos gitu lah. Nah, ketika terekspos lebay, udah mulai lebay, akhirnya udah mulai lebay, suasana jadi luar biasa, kado jadi paranoid sekali, dan akhirnya orang banyak yang terintimidasi, sehingga harapannya sudah mulai hilang. Nah, itu yang saya bilang waspada di situ. Suatu realita hidup yang harus dilewati dengan rasa syukur. Nah, ini satu firman Tuhan saja yang saya ingin mau sampaikan bagi kita. Satu ayat aja sebenarnya, tapi nanti kita ngebuka ya. Kita coba buka, maksudnya buka ayat ini secara menyeluruh. Kalimatnya begini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kalau dalam bahasa Yunani-nya artinya pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang lazim dialami oleh siapapun juga. Itu kalimatnya gitu. Kalimatnya ya. Jadi pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan yang lazim dialami oleh manusia yang lain. Artinya, ini bukan sesuatu yang kalau kita mengalami secara personal dalam masalah kita, pribadi kita, keluarga kita, apapun, penyakit dan segala macam. Apa yang kita alami itu juga orang lain juga mengalami hal yang sama gitu ya. Sehingga ini penting sekali. Kalimat berikutnya. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi ada batasannya, saudara. Jadi kalau saya bilang ada batasannya. Nanti ini ada karet ya, saudara. Ini ada batasannya nih. Jadi karet ini pasti ada batasannya. Ini ada warna kuning, ada merah jambu, dan juga ada merah tua. Jadi ini ada batasannya. Setiap orang punya batasannya masing-masing. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, kalimat firman Tuhan ini baik. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, ini dari bagian firman Tuhan ini kita mau lihat secara menyeluruh ya. Jadi dalam bagian firman Tuhan ini ada hal yang sangat menyeluruh sekali di dalamnya. Jadi memang ada 3 paragraf, ada masalah, ada juga batasannya, kemudian menginformasikan bahwa Allah itu setia, Dia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatanmu. Juga ada kalimatnya, kalau kamu dicobai, Ia akan memberikan jalan keluar. Jadi satu ayat memiliki 3 paragraf, dan itu kunci ada masalah, dikasih tahu Allah setia, dan kemudian dikasih tahu bagi part yang ketiga adalah ada jalan keluar. Nah, ini yang saya mau bagikan bagi kita semua. Oke, ini pencobaan menjadi ujian. Jadi begini. Ini yang kita penting ya, yang harus saya kasih tahu buat kita semua. Pencobaan yang sifatnya internal. Nah, ini yang harus waspada nih. Jadi, yang paling berat, yang harus diwaspadai, yaitu bukan dari faktor eksternal sebenarnya, dari faktor internal. Diri kita dulu nih. Kalau di dalam diri kita ada sesuatu yang belum beres, rasa khawatir terlalu berlebihan, rasa takut terlalu berlebihan, itu bisa menjadi satu intimidasi dalam diri kita, ke dalam pikiran dan perasaan kita. Itu bahaya sekali itu. Jadi ini yang paling bahaya adalah ada celah di dalam setiap kehidupan kita, sehingga celah itu iblis masuk untuk mengganggu pikiran kita. Maka pentingnya kita itu mendengarkan satu hal, bagian-bagian yang penting dalam kehidupan kita nih, yaitu hal-hal yang positif sekali. Nah, kalau di dalam diri kita ada rasa trauma yang belum beres, sakit hati yang belum beres, kepedihan hati yang belum beres, masa lalu yang belum beres, segala sesuatu yang membuat kita selalu teringat dengan kesalahan orang lain, ini yang susah sekali kita dapat kalahkan kalau kita tidak membuka hati diri kita sungguh-sungguh pada Tuhan. Nah, ini yang penting. Jadi faktor internal ini adalah faktor yang sangat menentukan sekali dalam kehidupan kita orang Kristen. Jadi kita mulai koreksi ya, saya koreksi diri, ibu bapak semua koreksi diri. Ini ada cerita berapa minggu yang lalu sih sebenarnya. Saya lupa. Dalam 1 minggu sebelumnya itu saya tuh makan daging, diajak makan daging, iya oke, apa daging, iya, oh seafood semua makan. Jadi biasanya kalau setiap makan itu saya selalu minum obat lah, Crestor lah gitu lah ya, pokoknya makan bawang putih banyak sama Crestor gitu ya. Nggak tahu bagaimana ceritanya itu lupa semuanya.
Tapi 1 minggu itu, aduh makanannya ngeri semua, makanan jorok semua lah, daging babi lah, sapi lah, semua daging-dagingan gitulah. Kada diajak makan, ada orang yang kirim makanan, makan juga. Jadi, waduh, badan jadi makin membesar lah saat itu ya. Gak perlu ditanya ya beratnya berapa, rasa kurang enak untuk dijawab ya. Jadi ini udah makan, tiba-tiba, loh kok darah saya naik tinggi. Bawahnya mendekati hampir 100, di atasnya cukup tinggi, hampir 165 gitu loh. Tinggi, wah kaget saya. Karena tegang kenceng gitu, terus kemudian tidur kurang lagi istirahat. Waduh, saya panik, saking saya panik, terus kemudian istri saya bilang, "Pak, kenapa lu panik?" Saya ingat, saudara, berapa tahun lalu kan saya operasi, hampir 3 tahun yang lalu saya operasi. Jadi itu terintimidasi dalam pikiran saya, perasaan saya, begitu kuat sekali. Wah ini bahaya nih, ini kenapa nih? Jadi panik saya. Akhirnya saya makan bawang putih mentah itu 2 biji, langsung kepedesan, ada getir. Waduh, ekspresi muka saya kurang bagus sekali saat itu pokoknya. Makan 2, terus minum air putih hangat supaya turun tensi gini, jadi tetap stabil, nggak turun-turun gitu loh. Makan lagi 2, jadi 4 bawang putih. Waduh, itu ngeri makan bawang putih 4. Akhirnya saya bilang sama istri saya, udah cepet mah kita ke rumah sakit. Saya bilang gitu. Akhirnya berangkatlah kita ke rumah sakit. Saya telepon seorang pendeta yang menjadi mentor saya. Saya telepon dia. Doain ya, ini darah lagi naik nih. Tahu nggak jawaban dia apa? Ingat ya, bukan darahnya yang naik, tapi pikiranmu yang sedang bahaya. Kenapa pikiran saya? Saya nggak ada mikir sesuatu. Yo terlalu takut, khawatir. Saya pikir-pikir, kenapa saya khawatir ya? Saya lagi lihat-lihat, oh iya. Karena saya pernah mengalami operasi di masa lalu. Trauma itu muncul, saudara. Akhirnya saya benar-benar perjalanan menuju rumah sakit tuh saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan tolong saya lah. Lama-lama kok ringan di kepala gitu ya. Mungkin faktor bawang putih baru bereaksi gitu. Udah akhirnya kita putar balik sampai di rumah lagi tes tensi normal. Memang biasanya saya selalu normal 120, 75, biasanya 116. 80, tidak pernah lebih itu. Jadi itu hanya sesaat saja. Baru saya sadar bahayanya. Kalau di dalam diri kita trauma-trauma muncul, khawatir muncul, wah itu bahaya. Kayak kemarin kita lihat demo. Semua orang trauma lagi, aduh kasus Ahok lagi muncul nih. Kok nanti makin rame lagi. Oh semua orang Jakarta parno sendiri, saudara. Corona belum selesai, rasa trauma juga muncul. Nah ini dia. Faktor internal dulu beres. Kalau internalnya sudah beres, baru kita bisa masuk dalam faktor-faktor yang lain. Pencobaan yang kedua adalah eksternal. Eksternal itu adalah di luar dari diri kita. Maka tadi di kalimatnya, eksternal itu di luar dari diri kita. Siapa? Biasanya suami kita, istri kita, anak-anak kita, rekan pelayanan kita, rekan kerja kita, penyakit, faktor ekonomi, kondisi corona yang hari ini yang belum tentu. Yang dia bilang bahwa katanya vaksin di Indonesia akan disuntik di November, segala macam, yang suntikan kemarin belum dapat hasilnya juga, walaupun Ridwan Kamil sudah suntik 2 kali tapi tidak terekspos, apakah membentuk daya imun atau tidak, dan ini segala macam belum ada jalan keluar. Mana buktinya? Yang udah disuntik 2 itu, relawan itu hampir 700 orang, mana datanya? Udah dikasih sebuah laporan nggak? Muncul nggak imunnya? Nah ini masalah lagi, saudara. Jadi kalau faktor eksternal ini muncul, tapi kalau internal kita sudah beres, eksternal bentuk apapun kita pasti menang. Kayak saya bilang gini ya, jangan antipati dengan orang lain. Artinya begini, saudara. Kalau kita tidak suka dengan seseorang, atau dengan keadaan kita nggak suka, biasanya orang yang seperti itu akan diperhadapkan Tuhan kepada kita supaya kita bisa menerima orang itu. Atau kita tidak bisa menerima dengan keadaan yang terjadi. Justru keadaan yang kita tidak bisa terima itu terus diperhadapkan dalam diri kita. Kenapa ya Tuhan selalu ini terus yang selalu diperhadapkan ke saya? Tujuannya sebenarnya supaya beresan dalam diri kita itu tidak ada lagi rasa khawatir, rasa takut. Jadi faktor eksternal itu sering dipakai untuk mencobai kita. Kita muncul iri hati, kita cemburu.
Oh saya nggak suka loh sama dia. Justru orang yang kita nggak suka, itu orang tiap hari teleponin kita. Bisa begitu loh. Jadi ada satu hal di dalam diri kita yang kita rasa faktor eksternal itu sangat mengganggu bagi kita. Kalau kita terus berpikir tentang hal itu, berpikir tentang hal itu, berpikir tentang hal itu akan menjadi gangguan bagi kita. Nah ini yang penting adalah kalimat ini dari faktor internal dan eksternal ini membentuk sebuah yang disebut dengan ujian. Tuhan sebagai pusat buat hidup kita. Jadi pencobaan menjadi ujian, saudara. Kalau kita lihat ini faktor-faktor internal, masalah-masalah yang terjadi, eksternal kita makin kuat, saudara. Ujian. Jadi ini ujian Tuhan sebagai pusat di dalam segala sesuatunya. Nah, poin yang berikutnya, saudara, yang saya mau sampaikan. Nah, ini biasanya ya respon dari sebuah proses. Biasanya begini nih. Jadi respon dari sebuah proses itu manusia ya. Selalu ada minus, selalu ada positif. Minus ada positif. Ada minus, ada positif. Biasa begitu ya. Setiap ada diproses oleh Tuhan ada masalah. Selalu apa? Putus asa, hilang harapan, itu negatifnya. Kita counter dengan positif. Harus optimis, kita harus yakin. Jadi counternya begitu. Jadi setiap kita dapat proses, dapat masalah hari-hari ini, kita tahu pergumulan ini tidak mudah. Ibu bapak, seluruhnya ibu-ibu yang semua ikut, mungkin ada bapak juga yang mengikuti Zoom meeting ini, seluruh lini itu mengalami kesulitan, krisis ekonomi. Mengalami goncangan secara khusus. Jadi semua orang mengalami turbulensi yang luar biasa sekali, saudara. Jadi kita pikir dari bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ini udah Oktober loh. 8 bulan. 1 tahun tuh benar-benar kita itu nanti mendekati ini 1 tahun. Mendekati ini kita benar-benar zero banget, saudara. Bahkan minus. Nah ini yang menjadi satu pertimbangan kita sebagai hamba-hamba Tuhan ya. Sebagai hamba Tuhan kadang-kadang kita lagi sharing itu sebagai hamba Tuhan. Kita sharing seperti ini. Sampai kapan ya Petra ya? Saya bilang sama mereka, jangan tanya sama saya juga lagi tanya sampai kapan ini barang. Nah kita tidak tahu, sekarang ada virus muncul lagi di Cina tuh. Aduh virus apa lagi tuh nggak jelas tuh. Jadi ini bagian-bagian ini muncul saudara dengan begitu sangat fatal. Dan siapa orang yang bertahan pasti pikirannya optimis dan yakin. Kalau enggak kita putus harapan saudara. Hilang harapan kita, putus asa kita, hilang harapan. Nah kalau udah di sini habis dia udah deh. Tapi kalau kita yakin, sudah. Ini pasti dalam kondisi apapun, ada aja jalan keluar. Saya selalu bilang begini ya, coba untuk tadi di awal, coba untuk berpikir positif untuk menghadapi hari-hari inilah. Saya bilang, diskusi dengan istri saya bilang, kalau kita tidak berbuat sesuatu, walaupun kita tidak punya jemaat, tapi kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk umat Tuhan, maka kita sedang tanda kutip, menyangkali panggilan kita di hadapan Tuhan. Sehingga hari-hari ini, kondisi hari ini adalah makin kelihatan hamba-hamba Tuhan yang mau sungguh-sungguh melayani atau tidak. Makin kelihatan. Jadi kita mau tidak mau hari ini, kita putar pikiran kita, minta hikmat Tuhan untuk berbuat sesuatu yang baik. Apapun harus kita buat. Dalam kondisi apapun. Sebagai pengusaha juga demikian. Sebagai anak-anak Tuhan sampai hari ini, bagaimana kita dengan Tuhan. Jangan sampai ada titik jenuh. Hasil survei nih sekarang. Bulan Maret, April, Mei, Juni, grafik orang ikut online, Zoom meeting, online, live streaming, itu grafiknya tinggi. Maret, April, Mei, Juni. Orang yang subscribe itu tinggi banget, yang viewernya juga naiknya tinggi, drastis deh. Nah, saudara kan di GBI City of Love kan punya YouTube ya. Lihat ya kalian punya subscribe-nya. Tidak sekencang di bulan Maret, April, Mei, Juni. Naik, tapi tiba-tiba dia stuck. Dia cenderung turun. Yang nonton juga cenderung turun. Nah, di bulan Juli, Agustus mulai turun landai dia. September mulai landai dia. Bahkan stuck. Nah, bahayanya gini. Online orang nggak mau, live streaming mereka tidak mau ikut, Zoom meeting mereka tidak mau ikut, sedangkan gereja offline belum buka. Jadi ini jemaat lari kemana? Ini yang disebut masa penantian. Perampian. Jadi orang-orang akhirnya jadi bosan, males, putus asa, hilang harapan. Orang banyak yang stres hari-hari ini. Maka dengan modal Rp5.000 orang bisa demo.
Sekarang banting harga 5.000 demo loh. Kemarin yang dibayar 5.000 demo dia. Karena kenapa? Orang udah stres, putus asa sekarang. Hilang harapan, pekerjaan hilang, semua hilang, apapun hilang semua. Nah ini kalau kita tidak punya ketahanan optimis, yakin dalam Tuhan, goyang kita hari-hari ini. Pengusaha banyak teman yang cerita sama saya, Pet, aduh rugi kita. Rugi cerita sama saya. Kalau untung nggak pernah cerita. Kalau rugi aja, wah gue rugi nih, gue rugi. Untung nggak pernah ngomong. Kadang-kadang nggak fair juga gitu loh. Kalau saya ditanya, Pak bagaimana Pak? Tetap maju terus, positif saya. Pokoknya melayani Tuhan jalan terus. Nggak usah ngomongin masalah berkat. Pelayanan terus saja. Berkat Tuhan yang atur. Sudah pasti Tuhan yang atur. Jadi kita menikmati aja. Segala sesuatu kalau tidak optimis, tidak yakin, berkat susah dibuka oleh Tuhan. Jadi kalau kita optimis, yakin, ada aja cara Tuhan untuk menolong kita. Saudara pasti bisa bilang amin. Saya yakin itu. Karena kalau kita tidak berani dengan kalimat itu, saudara, kita akan masuk tergerus, putus asa, hilang harapan. Yang kedua, manusia itu cenderung kalau punya masalah, cari kambing hitam. Padahal jarang kambing warnanya hitam. Ya. Cari kambing hitam, inilah yang salah, itulah yang salah, yang ini. Jarang untuk mengoreksi diri. Saya 1 bulan, ini bulan Oktober, bulan Agustus saya ditegur oleh Tuhan. Di bulan tanggal pertengahan Agustus saya ditegur Tuhan itu di dalam hati saya ya. Gini saudara, apa yang saya rasakan? Saya tuh sibuk siapin persiapan firman Tuhan, konten segala macam untuk devotion tiap hari di YouTube, untuk siapkan sahabat shalom segala macam, untuk supaya orang jadi berkat, supaya orang bisa memberkati banyak orang gitu saudara. Kok ada satu sisi saya capek lelah, sekali syuting 1 hari itu bisa 6 kali, 7 kali. Terus saya duduk istirahat di kamar saya, ada ruangan khusus di situ buat saya diem, baca buku lah di situ. Mulai saya kok hati saya kayak Tuhan tuh bicara dalam hati saya ya. Ini secara personal ya. Kayaknya sibuk banget nih Petra nih urusin orang. Bener juga ya. Kok saya banyak berdoa buat orang, tapi kok saya nggak pernah lagi curhat sama Tuhan, loh, saudara. Itu rasa saya tuh kayak bejana saya keluarin, tapi bejana saya kok jadi kering gitu loh. Isi dalam bejana saya keluar ke orang, tapi kok saya jadi kering gitu loh. Jadi saya mulai introspeksi diri. Oh iya kok jadi getaran saya dengan Tuhan tuh nggak saya rasa sebelum-belumnya tuh kayaknya kenceng sekali saya. Saya rasa di dalam hati saya memang tidak bisa diungkapkan secara kata-kata ya. Tetapi saya bisa rasakan bahwa ketika saya dekat dengan Tuhan itu kok saya rasakan tuh kayak klik gitu loh. Apapun yang saya melakukan tuh kayak klik sama Tuhan gitu loh. Nah itu jadi saking kesibukan saya mengurus bagaimana supaya pelayanan saya ini bisa jadi berkat bagi banyak orang dan Tuhan bisa pakai pelayanan saya ini untuk menjauh kebutuhan mereka. Tetapi akhirnya saya mulai introspeksi diri, kayaknya kok ada sesuatu yang hilang berkomunikasi dengan Tuhan secara personal tanpa bicara yang lain. Tanpa saya tuh udah kurang sekali akhirnya ngomong sama Tuhan tentang apa yang saya mau bicarakan sama Tuhan. Tidak. Selalu saya bilang, Tuhan tolong, biarlah pelayanan saya ini jadi berkat bagi banyak orang. Tapi saya tidak pernah lagi berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat saya? Saya tuh rindu banget loh sama Tuhan, mau makin dekat dengan Tuhan. Nggak pernah lagi bahasa itu muncul. Makanya akhirnya saya berdiam diri, mulai ngomong lagi sama Tuhan. Di saat itulah saya rasa bahwa kok saya menemukan cinta yang mula-mula lagi dengan Tuhan. Nah, mulai koreksi diri saya dengan Tuhan. Mau baru koreksi diri sama Tuhan, baru Tuhan tuh kayak kasih saya hati yang benar-benar sangat tenang dalam banyak hal. Nah ini penting buat kita semua. Karena kita terlalu sibuk urus orang, tapi kita lupa untuk punya waktu berdiam diri dengan Tuhan. Nah ini dia, manusia yang prosesnya adalah respon yang ketiga adalah manusia tuh lari dari masalah, cenderungnya begitu. Tapi yang gentle-nya adalah orang yang sangat positif, yang optimis, yakin, dan mau koreksi diri. Dia tuh mau menerima keadaan dan dia mau berjuang dalam menghadapi segala sesuatu. Jadi ini adalah sesuatu yang baik, menarik. Saya senang dengan Zoom meetingnya
ibu-ibu nih, komisi ibu ya, City of Love, karena musik yang digunakan itu live, jadi saya rasakan bahwa ada atmosfer yang bisa ketemu. Sekarang orang pakai karaoke rata-rata. Jadi musik karaoke, musik rohani karaoke kita nyanyi sama-sama. Ya, ini cukup oke dalam pengertian ada kreativitas yang harus kita bisa buat. Nah, poin-poin berikutnya, saudara, supaya kita masuk dalam batasan pencobaan ya. Tadi sudah dikasih tahu bahwa batasan pencobaan yang kita alami yaitu yang pertama adalah masalah yang kita alami biasa. Jadi jangan menganggap luar biasa. Biasa aja. Kalau kita menganggap masalah kita luar biasa, kesannya tuh iblis itu lebih hebat daripada Tuhan. Kita buat dia biasa saja masalah itu. Jangan dianggap luar biasa. Kayak kemarin demo, Pak, bagaimana? Biasa saja. Nanti katanya ada akan demo lagi tanggal 20, 22, 28. Ada jadwalnya loh, saudara, sekarang demo. 20, 22, 28 ada jadwalnya. Saya mau katakan apa? Biasa saja. Nah, segala sesuatu ada batasnya. Ada batasnya pergumulan. Maka subjektif sekali. Nih, saya ada 3 karet ya. Yang merah ini bilang begini, oh ini masalah saya besar nih. Oh kelihatannya besar nih, yang merah ini merasa, oh ini masalah saya besar sekali nih. Yang kuning bilang apa? Gue masalah segini aja besar sekali. Subjektif sekali, saudara, batasannya. Yang merah jambu bilang, kalau saya ada masalah begini, biasa saja. Jadi ada orang yang punya masalah yang ini biasa, segini dia kena masalah udah sangat, ya ini berat, yang ini biasa. Jadi semua orang punya kapasitasnya masing-masing. Nah yang paling bahaya apa? Kalau mereka stres, depresi, dia potong untuk masalah, dia ada masalah, dia bunuh diri. Dia potong, putus asa dia, hilang harapan, tercerai-berai. Habis, semua mati. Jadi dia selesai, keluarganya berantakan, habis. Maka saya bilang ini, menghadapi apapun harus biasa. Kenapa saya bilang biasa? Karena firman Tuhan bilang, apa yang kamu alami, pencobaan itu biasa kok. Ada batasnya, tidak melebihi kekuatanmu. Dan sifatnya subjektif. Tuhan tahu kemampuan kita sampai di mana. Nah, ini dia. Ada harapan yang pasti hari ini. Makanya firman Tuhan tadi jelas ya, kalau kita baca yang tadi ini. Pada waktu kamu dicobai, sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak membiarkan kamu dicobai, melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi, ini dia poinnya. Yang pertama adalah Allah setia, Tuhan itu setia. Kenapa dia setia? Lihat ya, kita berjanji setia, terkadang kita tidak setia, gitu ya. Tapi Allah, dia itu punya warna yang pasti bahwa dia adalah setia. Jadi apapun dalam diri kita, kendati kita tidak setia, Allah tetap setia. Kenapa Allah tetap setia? Karena dia tidak akan mengingkari atau menyangkali akan janji dia kepada kita. Karena Allah adalah setia, maka dia akan setia dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun juga. Ini hebat. Jadi ingat baik-baik ya. Kita makin setia pun Allah tidak bertambah kesetiaannya karena dia sudah sempurna. Kita makin banyak berdoa, baca Alkitab, kesetiaan dia tidak akan pernah berubah. Kita tidak pernah baca Alkitab, kita lupakan dia tetap setia. Kualitas kesetiaan dia itu adalah begitu sempurna dan dia tidak pernah menyangkali dirinya atau mengingkari janji-janjinya. Ini penting loh. Jadi kita dalam kondisi hari ini kita harus tahu gini, Tuhan setia. Harus tahu gitu. Kalau kita tidak ada dalam pikiran kita Tuhan setia, maka kita ragu sekali. Maka benar ya firman Tuhan bilang begini. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi aja, engkau bisa pindahkan gunung itu. Oke, berikutnya. Tidak membiarkan engkau dicobai melebihi dari apapun juga. Dan memberikan engkau jalan keluar tepat pada waktunya. Saya mau berdoa dan saya yakin buat kita semua yang mengikuti Zoom meeting ini. Tidak ada masalah hari ini yang tidak ada jalan keluar. Seluruhnya pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi jangan bilang nggak ada jalan keluar. Pasti ada jalan keluar. Nah ini terakhir kesimpulan. Yang pertama adalah Allah dalam manusia. Allah mengizinkan masalah terjadi untuk membentuk supaya menjadi apa? Supaya manusia melihat masalah itu sebagai ujian hidup menjadi serupa seperti dia.
Jadi ini adalah bagian terakhir yang saya sampaikan bagi kita semua. Dan biarlah damai sejahtera Allah menyertai kita lewat Zoom meeting ini. Ibu-ibu tenang saja, harus ada dalam pikiran kita. Semua masalah biasa. Ada batasnya dan tidak akan melebihi kekuatan kita. Dalam sisi Allah, Dia setia dan tidak perlu ragu kesetiaan Dia. Dan bukan hanya itu, Dia memberikan jalan keluar dan selalu ada di akhir hidup kita. Jalan keluar tepat bagi hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, terima kasih Pak Petra untuk sharing firman-Nya. Oke, Ibu-Ibu, sekarang kita akan masuk dalam sesi tanya-jawab. Bagi yang mau bertanya, bisa langsung men-sharekan pertanyaannya pada kolom chat, atau kalau mau langsung menyampaikan kepada Pak Petra, bisa langsung meng-unmute audionya ya. Atau kalau ada yang mau langsung menyampaikan secara pribadi kepada Pak Petra, dapat langsung menyampaikannya melalui WA ke nomor Pak Petra ya. Untuk nomornya Pak Petra di 0811 828422. Silakan Ibu-Ibu, apakah ada yang mau bertanya? Oh ya, Pak Petra, supaya lebih jelas, ini pertanyaannya yang ingin ditanyakan bisa saja dari firman Tuhan atau apa aja kan ya, Pak Petra ya? Ya, mau dari konteks, dari mana aja nggak apa-apa, bebas. Ya. Oke, baik. Oke, kalau belum ada, saya juga boleh tanya ya, Pak Petra ya? Boleh, Iya. boleh. Boleh boleh mungkin dikonklusikan lebih lagi nggak Pak Petra? Jadi kan tadi kalau dari firman Tuhannya sudah jelas ya, bahwa sebenarnya tuh Tuhan tuh punya janji atas setiap kita untuk memberikan kita jalan keluar atas setiap pencobaan-cobaan yang kita hadapi kan. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi akar permasalahan kenapa banyak anak-anak Tuhan itu tidak bisa sampai kepada jalan keluarnya? Jadi banyak mereka tuh akhirnya menyerah dan tidak menemukan jalan keluar yang sebenarnya sudah Tuhan janjikan bagi mereka gitu. Ada masalah sih, ada dua hal. Yang pertama adalah apakah dia benar-benar anak Tuhan atau tidak? Oh Pak, dia orang Kristen. Orang Kristen belum tentu anak Tuhan loh. Karena orang Kristen hanya status. Anak Tuhan adalah hidup yang dapat berkenan di hadapan Tuhan. Itu penting ya. Jadi bedakan orang Kristen dan anak Tuhan. Karena banyak orang Kristen belum tentu anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan pasti dia orang Kristen. Bahasanya ribet. Artinya begini, banyak orang Kristen yang hidupnya tidak jadi berkat. Maka pasti bukan anak Tuhan. Orang Kristen ngakunya tapi masih pergi untuk cari paranormal. Itu sudah pasti bukan anak Tuhan. Orang Kristen tetapi hidupnya selalu mengandalkan dirinya sendiri. Pasti bukan anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan, pasti dia bergantung sama Tuhan. Ini dia penting. Itu satu. Yang kedua, biasanya kecenderungannya kenapa? Terlalu mengandalkan diri lebih kuat daripada mengandalkan Tuhan. Jadi kita itu nggak mau mengikuti waktu Tuhan. Saya ini baru-baru ini coba untuk menganalisa tentang kata arti waktu Tuhan ya. Ternyata waktu Tuhan itu, Ibu Bapak Saudara sekalian dalam konteks Alkitab, waktu Tuhan itu bukan maunya kita dipaksa ke Tuhan supaya Tuhan approve dengan maunya kita. Salah sebenarnya. Waktu Tuhan itu adalah Tuhan yang punya mau, yang akan masuk dalam diri kita supaya kita mengikuti apa yang Tuhan mau. Nah sering sekali kita mau, ini saya minta A misalnya, tiba-tiba Tuhan jawab salah. Sebenarnya bukan kita yang minta Tuhan approve, bukan. Karena Tuhan mau kasih A, maka Tuhan gerakkan hati kita untuk kita berdoa tentang A. Itu dia. Jadi, begini ya contoh ya. Wah ini ribet banget nih siang-siang nih. Belum makan siang. Sorry. Saya minta maaf. Pelan-pelan, Pak. Nggak apa-apa. Jadi misalnya contoh gini ya. Saya mau susu nih, misalnya saya mau susu. Anggap saya mau susu ini. Saya mau minum susu ini misalnya contoh. Jadi
Sebelum kita mau minum susu ini, Tuhan itu udah mau kasih kita susu ini, dan di waktu lain Tuhan menggerakkan hati kita untuk minta susu ini kepada Dia. Jadi sebenarnya kalau kita ada di dalam Tuhan, benar kata Alkitab, Bapak, segala keinginanmu, kemauanmu, itu Tuhan yang kerjakan. Coba deh baca Filipi pasal 2 ayat 12 ayat 13. Coba deh baca deh. Nanti supaya yang saya ngomong itu ada dasarnya. Coba ya, baca ya, saya baca dulu ya. Oke. Filipi pasal yang kedua ayat 12 dan 13 tuh firman Tuhan bilang begini ya. Oke. 12 dan 13. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. 13 ini dia penting. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi sebenarnya kalau kita punya chemistry dengan Tuhan, intimacy dengan Tuhan, jadi setiap apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, itulah yang Tuhan taruh dalam hati kita. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam dirimu segala kemauan dan keinginan kita. Jadi hari ini kita ada hidup sampai hari ini karena Tuhan yang ada dalam hati kita. Ya. Tadi udah jelas ya, Step? Oke? Siap. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak yang masih nyambung. Banyak. Ini ada pertanyaan di atas nih, yang di chat nih. Oh ya, ya di sini juga ada. Saya bacakan ya Pak kalau gitu. Oke, kalau sudah terus berdoa dan berusaha dan bersyukur, tapi kondisi masih sulit bagaimana? Misalnya dalam hal finansial, mengapa masih dibiarkan oleh Tuhan kondisi ekonomi yang sulit dengan pengeluaran atau beban yang jauh lebih besar daripada pendapatan kita? Terima kasih. Oke, pertanyaan saya, apakah dengan kondisi ekonomi yang tersulit ini, rekening kita hilang, habis, atau kita minus? Ya tidak juga kan? Apakah hari ini yang kita harus pahami dengan kondisi tersulit hari ini, semua juga mengalami kesulitan. Saya harus jujur, kita harus fair, semua mengalami kesulitan. Apakah rekening saya minus? Tidak, nggak boleh saya berkata demikian. Ada tetap rekeningnya, ada juga tetap uangnya. Berkurang iya. Tapi kita tidak rela ngomong berkurang, dan kita menganggap berkurang itu hilang duit kita. Padahal berkurang, tapi tetap ada. Nah ini yang sering sekali ini yang salah paradigma kita. Nah kalau kita kita lagi susah, beban ini segala macam ada. Saya hanya pikir cuma sederhana. 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tuhan akan memberikan sesuatu yang tidak pernah kita lihat, kita dengar, dan yang tidak pernah timbul dalam hatimu. Artinya hari ini cuma satu. Dalam keadaan sulit, semua orang mengalami kesulitan. Jadi bagaimana? Paradigma kita dalam menghadapi kesulitan ini harus dirubah. Jadi kita harus tetap positif, walaupun tidak mampu untuk bisa positif. Tetapi kita harus tetap yakin Tuhan pasti akan pelihara kita. Saya yakin kok, kalau kita hidup lurus, benar dengan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan tepat waktu dalam hidup kita. Oke? Oke, itu saja ya Pak. Ya, Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Pak. Apakah yang harus kita lakukan untuk menghimbau teman-teman kita untuk melayani sesama dengan cara berbagi berkat yang proporsional, bukan dari paksaan, dan kebanyakan mereka menjawabnya dengan alasan berbohong? Oke, karena kenapa? Kita nggak bisa paksa orang untuk menolong orang lain. Misalnya saya bilang sama ibu-ibu nih, ibu-ibu, yuk kita sawer yuk Bu, 1 orang 1 juta Bu, kita bantu orang susah. Nggak boleh. Karena kenapa? Masalah memberi itu adalah sikap hati. Contoh gini ya, saya kasih tahu ya. Saya nggak ngerti karena yang saya pahami dari firman Tuhan. Orang itu nggak usah diminta, kalau dia tergerak pasti dia kasih. Kalau dia itu dipaksa, biasanya memberinya itu dengan rasa kepaksa. Satu, orang yang memberi itu tidak diberkati, yang menerima berkat itu jadi amsyong punya dia. Makanya saya bilang begini, jangan paksa orang untuk memberkati orang lain. Biarkan orang itu digerakkan oleh Tuhan. Kok nggak digerakkan sama Tuhan? Ya udah nggak apa-apa.
Kalau dia digerakkan oleh Tuhan, pasti dia akan tolong orang lain. Nah, ini dia penting ya. Oh, kita mau bantu yuk orang nih. Udah, kalau mau bantu, bantu saja di hati dia. Maka firman Tuhan begini, kalau kita punya niatan saja untuk bantu orang, kamu sudah diberkati. Apalagi engkau memberi double porsi. Orang yang menerima berkat itu, terus doakan kamu triple kita diberkati. Makanya akhirnya kalimat ini, yuk, ada masalah, ada pergumulan. Misalnya gereja biasa begini ya, ada beban nih gereja, biaya sewa gereja sekian, biaya ini, biaya ini. Gereja boleh mention kepada domba-dombanya, itu laporkan. Nah, siapa yang tergerak itu biar mereka yang hatinya digerakkan. Kita tidak bisa paksa. Tapi kalau Tuhan gerakkan, pasti Tuhan akan berkati orang itu. Atau gereja itu, atau setiap hal yang ada di dalam kehidupan pelayanan yang ada. Saya rasa demikian ya. Oke. Oke, baik Pak Petra. Ada pertanyaan selanjutnya Pak Petra. Kalau yang dibilang janji Tuhan itu sebenarnya harus dari firman Tuhan atau bisa dari orang lain yang menubuatkan kita. Jadi sebenarnya seperti apa sih yang harus kita pegang? Oke. Stephanie, ada dua. Janji Tuhan sudah pasti according to Bible. Dasarnya adalah firman. Harus itu. Yang kedua, pendeta bisa dipakai Tuhan. Siapapun bisa dipakai Tuhan. Tetapi harus diuji dengan waktu. Contoh ya, Stefania. Saya bilang sama kamu, Steph, Tuhan ini bicara dalam telinga saya. Kamu akan dikasih mobil. Nah. Wah, ini pendeta yang ngomong diurapi Tuhan. Amin, amin. Uji pakai waktu loh. Setiap orang datang pakai mobil, ini kayaknya ada yang kasih. Ternyata tidak. Dari saya ngomong sampai kamu tunggu 10 tahun tidak dapat. Akhirnya kamu bilang gini, kayaknya Pak Petra bohong nih. Karena tidak punya dasar firman. Jadi orang boleh bernubuat, tapi kalau tidak digenapi, karena waktu yang akan menentukan. Ya, ingat nggak tahun 2012? Orang nubuat akan terjadi kiamat dan segala macam. Semua pendeta akan bilang begini, akan bilang gini, akan bilang begini. Mana buktinya? Lewat tuh. Artinya semua harus diuji dulu dengan waktu. Corona akan berhenti. Kapan? Ini akan berhenti. Mana nggak diberhenti-berhenti itu sampai hari ini? Siapa yang berani ngomong? Tidak ada satu orang pun yang berani mengklaim bahwa dia dari Tuhan. Nggak bisa. Harus dasarnya firman. Jadi kalau ada orang tanya ya, saya kadang-kadang ada satu baru-baru ini orang punya usaha salon kecantikan. Saya doakan di salonnya dia, di kliniknya dia sih, tepatnya klinik bukan salon, klinik lah. Saya datang ke sana, Derma Master ya Pak ya, itu ya. Jadi saya datang ke sana sudah didoakan, saya doakan ada dia salah satu jemaat di Nafiria Allah ya. Jadi saya doakan dia kliniknya itu, tiba-tiba dia bilang begini sama saya, Pak Pendeta, selama berdoa Bapak dapat apa? Saya nggak dapat apa-apa, saya hanya dapat apa yang saya sampaikan dalam doa saya. Bapak lihat sesuatu nggak? Enggak, saya hanya lihat kamu aja hari ini, saya tidak lihat yang lain. Saya takut Ibu Bapak Saudara sekalian untuk membohongi tanda kutip jemaat yang mengundang saya untuk saya berdoa. It's not good. Saya tidak berani ngomong itu. Karena memang saya rasa dalam doa saya yang Tuhan taruh dalam hati saya itu yang saya doakan. Bapak lihat sesuatu? Enggak, biasa aja saya lihat kamu tukang yang ada di sini, that's it. Saya nggak lihat-lihat yang lain. Istri saya colek saya, maksudnya bukan yang itu. Emang maksudnya apa? Saya tahu maksudnya. Apakah saya lihat setan, apa segala macam. Maksudnya itu. Tapi saya sengaja tidak mau ke arah situ. Karena saya tidak mau membius jemaat dengan bahasa-bahasa spirit yang tentunya itu merusak rohani jemaat. Nggak suka saya. Nah akhirnya, singkat cerita, dengan selesai doa itu, besok-besok dia kasih report, oh Pak yang datang banyak Pak segala macam. Ya puji Tuhan itu berkat buat kamu. Ada juga saya doakan toko orang nggak pernah datang tuh orang. Ini kan waktu Tuhan, saudara. Saya nggak bisa ngomong. Pokoknya janji Tuhan hanya lewat firman. Kalau lewat hamba Tuhan harus diuji dengan waktu. Itu dia Stephanie. Oke. Kita masih bisa lanjut ya Pak ya? Lanjut aja, Steph. Ada pertanyaan lagi ada acara. Oke.
Pokoknya kita sekarang Mantap, udah ini deh, Pak. jadi manusia bukan manusia lonely ya. Saya tidak mau dibilang lonely. Juga nggak mau dibilang jobless juga, aku nggak mau. Gue nggak mau dibilang do something. Dibilang nothing to do. Saya selalu do something. Oke, baik, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Kan firman Tuhan mengatakan bahwa jalannya Tuhan bukan jalannya kita. Jalannya kita bukan jalannya Tuhan. Ya, saya. Berarti apakah semua keputusan hidup kita ini sudah nasib? Oh, tidak bisa. Alkitab tidak boleh ngajarin bahwa hidup ini nasib, bukan. Jalanmu bukan jalanku, itu konteksnya beda loh dalam kitab itu. Jadi gini, jalanmu bukan jalanku. Karena apa? Yang memisahkan aku dan engkau adalah pelanggaranmu. Artinya gini, ada orang, ini kita ngomong teologi ya. Maaf ya Bu, agak sedikit berat dikit boleh ya? Boleh, Pak. Oke, contoh ya. Ini ada tipe A, ini tipe B. Yang tipe A adalah orang dalam Kristus. Yang tipe B adalah orang yang di luar Kristus. Gitu ya. Kalau dia di dalam Kristus, yang ini di luar Kristus, sudah pasti cara pandangnya beda. Cara merespon masalahnya beda. Begitu ya. Nah, dalam konteks ayat yang tadi adalah orang yang di luar Kristus. Sehingga setiap jalan dia pasti tidak match dengan jalannya Tuhan. Pikiran dia pasti tidak match dengan pikiran Tuhan. Rencana dia pasti tidak match dengan rencana Tuhan. Tapi kalau orang di dalam Tuhan, pasti apa yang dia pikirkan itu menjadi pikiran Tuhan. Kalaupun ada kesalahan, pasti akan dikoreksi oleh Tuhan. Itu dia. Poinnya di situ. Jadi konteks ayatnya itu adalah yang di luar Kristus, en Kristo, di luar Kristus. Tapi yang ini en Kristo, di dalam Kristus. Itu dia. Oke, baik, Pak. Nah, ini juga ada beberapa yang menanyakan, Pak, bagaimana kita menghadapi masa-masa ketika kita diproses Tuhan dan kita merasa Tuhan tuh diam saja. Oke. Pernah saya mengalami hal itu, Stephanie. Iya, Pak. Ada saatnya saya diproses oleh Tuhan, seolah-olah Tuhan tuh tutup mata buat saya. Seolah-olah Tuhan itu menutup telinganya untuk mendengarkan seruan saya. Seolah-olah tangan Tuhan itu tidak panjang untuk menolong saya. Dan saya merasa itu, ternyata itu hanya saya baper aja dengan Tuhan. Saya terbawa perasaan dengan hal itu. Nah, ternyata kalimatnya adalah begini. Situasi yang kita alami, yang sedang kita hadapi, bukan Tuhan tidak bekerja. Bukan. Tetapi masalahnya adalah kita terlalu fokus dengan masalah itu sehingga masalah itu menguasai kita. Sehingga ketika masalah itu menguasai kita, seolah-olah kita tidak lihat ada tangan yang tidak terlihat sedang bekerja dalam masalah itu. Nah, ini yang harus kita perlu ketenangan diri. Tuhan tetap bekerja sebenarnya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita karena dia setia. Tetapi masalahnya kita memberikan ruang gerak. Masalah itu menguasai kita. Itu masalahnya. Jadi orang kalau kena masalahnya, dia lupa sampai Tuhan. Nah, ini yang penting adalah kita harus tahu persis, Tuhan setia. Dia tidak pernah tinggalkan kita dalam proses yang sedang kita alami. Yang paling penting adalah kita koreksi diri dan kita ambil hal yang positif. Maka kita lihat karya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Karena tidak mungkin kita bisa positif dalam situasi yang sulit untuk kita bisa positif. Tapi kalau kita bisa positif dalam situasi itu, sudah pasti Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita. Oke, baik Pak Petra. Kita next ya Pak ya. Ada pertanyaan selanjutnya nih. Nah, betul. Pak, keselamatan itu adalah karunia dari Tuhan, by grace. Tapi kenapa setelah kita dalam Tuhan harus mengerjakan keselamatan dan seringkali kita gagal? Oke. Saya bisa minta waktu 1 menit nggak? Saya cari file saya, ya, untuk kasih tahu. Sorry. Tentang, halo? Ya, Pak Petra. Bisa Masuk Pak ya? Petra. Masuk ya? Ya. Jadi kita itu kalau mau lihat kondisi yang, ini dia ya. Oke, ada langsung. Kalau kurang salah, saya pernah dulu sampaikan di itu ya. Oke,
Oke, ada. Nah, ini dia. Tadi Stefani ulang pertanyaan, Fren. Oke, Pak. Keselamatan itu adalah karunia Tuhan by grace. Tapi kenapa setelah kita dalam Tuhan, kita harus mengerjakan keselamatan dan seringkali kita gagal? Oke, jadi gini ya, Steph. Ini grafik kehidupan rohani orang Kristen yang tidak ada Roh Kudus. Nah, bahasa saya orang Kristen tanda kutip, double quote, yang tidak ada Roh Kudus. Jadi biasanya orang-orang itu akan kelihatan di awalnya dia semangat, melayaninya semangat, memberinya semangat. Waduh, pokoknya luar biasa deh. Gereja tutup, dia masih di gereja. Ini rajin banget nih orang pokoknya. Orang udah selesai ibadah, doa berkat, dia masih mau di gereja terus. Di awalnya semangat luar biasa. Ternyata dia semangatnya di emosinya, tidak ada Roh Kudus dalam hati dia. Cenderung dia punya masalah sedikit, ya kan, suaminya selingkuh, istrinya bermasalah, tidak hormati dia, anaknya pakai narkoba, drop dia jatuh. Turun lagi, drop lagi, ada masalah ekonomi, waduh ekonomi susah, pabrik tutup dan segala macam, drop dia, turun lagi. Ada masalah penyakit, turun lagi. Lama-lama dia bisa murtad nih, biasa orangnya gitu. Dia bisa murtad, dia bisa bunuh diri, dia bisa depresi, biasanya begitu. Nah, yang tadi pertanyaan itu menarik. Kenapa, Pak? Keselamatan itu kan karunia Tuhan. Kita kan bisa kita juga bisa jatuh ya. Tapi ingat, Mazmur 37, kalaupun kau jatuh tidak sampai tergeletak karena ada tangan Tuhan yang kuat menopang saudara. Nah, kita tidak mungkin jatuh tergeletak. Kalau kita sudah menerima keselamatan pada Tuhan, ini dia nih. Grafik kehidupan orang rohani, orang Kristen, Kristennya tidak double quote, yang sudah ada Roh Kudus dalam hati dia. Seperti ibu-ibu yang mengikuti semua Zoom meeting ini. Dia naik. Nah, ada Roh Kudus, turun dia jatuh. Yang tadi tuh pertanyaannya, Pak saya jatuh Pak dalam dosa. Roh Kudus ingatkan dia, ayo bangkit. Ada lagi masalah, jatuh lagi. Roh Kudus ingatkan, ayo bangkit. Ada masalah lagi, jatuh. Roh Kudus ingatkan bangkit. Tapi trennya progresif, meningkat dia. Maka dia memiliki buah roh. Ingat ya baik-baik, bukti orang yang sungguh-sungguh diselamatkan dan hidupnya berbuah, yaitu apa? Waktu dia jatuh, dia sadar. Itu dia. Waktu dia jatuh, dia sadar. Waktu dia buat kesalahan, dia sadar. Yang paling bahaya, dia jatuh, dia nggak sadar. Hati-hati, saudara, saudara pingsan. Baik. Okay. Jadi memang penting kita harus selalu introspeksi diri ya, Pak ya? Ya, oke. Oke, Pak. Ada pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Bolehkah kita minta tanda dari Tuhan atas doa kita? Boleh banget. Boleh banget. Saya selalu berdoa minta tanda sama Tuhan, saya mau ini loh. Tapi kalau Tuhan mau loh. Tapi kalau Tuhan mau, Tuhan berikan saya tanda. Tuhan nggak kasih saya tanda. Untuk saya mau itu. Itu berarti tandanya adalah saya tidak boleh ambil itu barang. Itu dia. Ada Tuhan kasih tanda lewat orang, Tuhan kasih tanda lewat sebuah keadaan, peristiwa ada. Tapi kita minta sensitivitas dari Tuhan. Itu yang penting. Boleh minta tanda. Tapi jangan paksa Tuhan. Kalau kita tidak diberi tanda, itu berarti jawabannya adalah tidak. Oke. Oke. Saya nggak tahu nih ibu-ibu ngerti nggak ya? Saya bingung juga ngomong sendiri. Saya rasa ngomong sendiri, kasihan banget. Oke, Stefani, untuk untuk saya feedback, kalau nggak gue merasa lonely. Ya bagaimana Stefani? Ibu-ibunya kalem-kalem, Pak. Ya ibu-ibunya kalem, tapi saya lihat ekspresinya dengerin sambil mikir loh. Iya, mereka sebenarnya antusias Pak dalam hati. Iya, makanya saya menikmati. Oke, apa lagi? Iya, ada lagi ibu-ibu pertanyaannya? Oh, sepertinya ada lagi. Oke. Dari Ibu Hedi ya? Ya. Ada 2 pertanyaan tuh kayaknya. Shalom Pak. Shalom. Tuh saya udah jawab tuh. Shalom Pak. Shalom Bu Hedi. Saya udah jawab loh. Apa tuh? Apa lagi ya? Oh, ya. Pak, saya melihat hidup teman saya yang bertahun-tahun hidupnya minus terus.
Padahal saya lihat dia sudah banyak berubah dalam sikap dan imannya. Menurut Bapak, apa lagi yang harus dia buat ya? Kenapa dia minus? Jadi gini, hidupnya baik, kehidupan rohaninya oke, segala sesuatunya oke, tapi bisnis garmentnya turun terus. Kalau begitu, Tuhan tidak izinkan dia bisnis garment. Jangan dipaksa. Jadi ini bedakan antara rohani dengan bisnis nih. Ini jangan dicampur aduk nih. Jangan pikir gini, kalau kita dalam Tuhan, apapun yang kita kerjakan pasti jadi duit. Tunggu dulu. Enggak semua begitu. Jadi waduh, ini tenang aja deh. Oh, kalau pokoknya dalam Tuhan usaha jus buah pasti jadi duit. Nggak jadi duit loh. Tapi ada yang usaha kue begini, jadi duit. Karena Yola baru belanja. Jadi saya bilang cuma sederhana, kita tidak semuanya itu digabungkan antara bisnis sekuler dengan rohani. Kehidupan rohani bagus, karakter bagus, tapi kalau usaha bisnisnya turun, ekonominya turun, pasti ada strategi bisnis yang salah. Atau main bisnisnya, usaha bisnisnya yang memang Tuhan tidak kendaki. Coba dia cari minta hikmat dari Tuhan untuk ambil bisnis yang berbeda. Nah, jangan kita langsung bilang bahwa Yola, jadi kita jangan langsung bilang semua bisnis yang kita kerjakan pasti jadi, nggak bisa gitu. Oke, mohon maaf ya. Pak, iya nggak apa-apa. Berarti memang iman dan hikmat itu harus berjalan bersamaan ya Pak ya? Benar, hikmat. Iman dan hikmat, ya benar. Jadi doa, ora et labora. Doa dan bekerja, tapi bekerja karena hikmat dari Tuhan. Ya. Oke. Ada lagi ibu-ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya? Oke. Sambil menunggu, saya masih boleh tanya lagi ya Pak ya? Silakan Stefani. Dari tadi saya dengar suara kamu doang, silakan. Ibu-ibu yang lainnya mungkin masih malu, Pak. Jadi saya harus banyak bersuara dulu supaya mereka... Nah, biasanya kalau ibu main di perasaan. Jadi kalau kamu nanya, itu dia, itu yang saya mau nanya, yang itu. Biasa gitu. Oke, Pak. Step. Ya, pertanyaan saya nih, Pak. Kan di beberapa bulan ke depan ini kan, Pak Tim untuk jemaat di gereja kami itu mendapat pesan bahwa kita tuh harus reborn kembali kepada kasih-Nya Tuhan. Nah, saya teringat akan doa Paulus di Efesus 3 ayat 17 yang berkata, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, saya mau tanya sama Pak Petra nih, menurut Pak Petra, apa sih makna dari perkataan Paulus bahwa kita tuh harus berakar serta berdasar di dalam kasih Tuhan? Oke, jadi di dalam kekristenan itu, di dalam teologi yang disebut dengan spiritual growth atau pertumbuhan rohani itu, yang pertama adalah harus ada perjumpaan dengan Tuhan. Atau dalam bahasa Alkitab yang Pak Timothy bilang itu reborn. Atau bisa dengan revival. Atau new birth. Apapun itu bahasanya yang menganggarkan bahwa dia hidup baru. Ya, mengalami kelahiran baru. Nah itu adalah awal. Yang kedua, kalau dia mengalami kelahiran baru, maka dia harus mengalami sebuah follow up spiritual. Yaitu pembinaan. Biasanya kalau kurang salah di bawah Paniko itu ada yang disebut dengan apa sih namanya? Yang kita kalau belajar itu tuh namanya? Kom 100, kom berapa gitu ya. Nah, itu buat kita mengakar secara fundamental, secara dasar teologi, dasar kekristenan kita mengakar. Nah, setelah kita mengakar gitu, dari kom itu baru diajak untuk siapa yang mau melayani Tuhan, jadi greeter usher, jadi pengurus supaya dia berbuah gitu loh. Nah, tapi dimulai dengan hidup baru, dia siap dibentuk, follow up spiritualnya harus ada, akarnya ada. Nih kayak model hari ini nih kita nih Bible study nih sama aja. Ini bukan ibadah woman, tetapi ini Bible study untuk kita mengakar, tancapkan kaki kita, dasarnya kuat supaya kita berakar bertumbuh. Baru kita bisa berdampak bagi banyak orang. Itu yang disebut. Nah, saya ada hal yang menarik ya Stefania. Di awal tahun 2020, Paniko itu dapat visi New Dimension. Benar nggak? Iya, benar. Sebenarnya, New Dimension ini, kalau dalam paradigma saya sebagai seorang hamba Tuhan, maka saya sebagai seorang hamba Tuhan plus teolog atau teologi ya gitu ya, harusnya Paniko dengan pemikiran New Dimension, yaitu
tanpa disadari kita masuk dalam sebuah era new dimension hari ini. Nah, sebenarnya apakah itu dilarikan ke sana? Saya tidak tahu, dengar dari Departemen Teologianya Pak Niko, apakah digeser ke sana atau tidak. Sebenarnya kalau kemarin Pak Niko dengan tim teologianya membahas new dimension ini dalam konteks yang terjadi hari ini, bagi saya itu frekuensinya ketemu menjadi stereo. Karena kenapa? Kata new dimension itu adalah kita masuk dalam satu dimensi yang baru. Dimensi dalam pelayanan, dimensi dalam bisnis, dimensi dalam keluarga, dan segala macam. Jadi kita ada satu gambaran yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi menurut saya, visi new dimension yang dibangun oleh Pak Niko adalah hari ini kita sedang jalankan new dimension itu. Kalau lihat dalam konteks ini ya, supaya aplikasinya bisa masuk ke sana. Saya rasa itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Petra. Untuk ibu-ibu yang lain, apakah ada yang masih ingin menyampaikan pertanyaannya? Ini kayak saya lagi ujian disertasi ya. Di sidang ya Pak ya? Disertasinya, jadi udah wisuda juga aman, puji Tuhan lah. Oke, baik Pak. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaannya Pak. Kalau begitu kita tutup ya sesi tanya jawab ini ya Pak. Oke, tutup. Saya mau berdoa dulu ya. Saya boleh request lagu satu lagi nggak? Boleh nggak Bu Evelyn? Boleh. Saya minta Yusak, kamu tadi nyanyiin lagu tentang yang di awal deh, Sak. Yang pengharapan itu lagu apa tadi, Sak? Jiwaku merindukanmu. Yang pengharapan ya? Coba ini kayaknya saya kalau. Ya, nyanyi lagu itu dulu deh, Sak. Selesai itu nanti saya tutup dalam doa. Doa khusus firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu, Kau Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Hilang nggak? Ku bersyukur. Kok hilang ya mic-nya? Kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti ku bersyukur, Nggak kebaca ini. Ku bersyukur kepadamu, oh sumber pengharapanku, penolong, ya Allahku, tiada yang sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, oh sumber pengharapanku, penolongku, Hilang fokus rate. ya Allahku, Nggak bisa. tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang Kenapa? sepertimu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami semua di dalam goncangan hidup kami yang kami alami hari-hari ini yang hamba tidak tahu. Kami belajar Tuhan hari ini melihat cara positif lihat keadaan ini. Dan kami minta hikmat dari Tuhan untuk kami dapat memecahkan sebuah masalah apapun itu. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah setia. Siapapun yang mengikuti Zoom meeting ini, setiap partisipan yang mengikuti. Kalau mereka lelah, Tuhan kuatkan mereka. Kalau mereka putus asa,
Tuhan berikan mereka rasa kekuatan dan optimis. Kalau mereka sakit hari ini, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kalau mereka hari ini sedang mengalami kegalauan dalam hati mereka, Tuhan teguhkan dan kuatkan hati mereka supaya mereka tidak lagi mengalami kegalauan. Diberkatilah setiap ibu-ibu yang telah mengikuti Zoom ini, baik Bapak yang juga mengikuti Zoom ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you Pak Petra. Thank you buat pelayanannya. Kalau Pak Petra S3 Thank you, Pak Petra. S1 nih Pak. Pak Petra. Thank you, God bless. Yeah. Thank you, Thank sama-sama. you, Pak Petra. Thank you. Terima kasih Pak Petra. Thank Luar you, Pak biasa. Petra. Yeah. Dalam Thank you. Terima kasih buat firman-Mu. Semuanya berkati, terus berkati. Terima kasih, Pak Petra. Thank you, Pak Petra. Yeah, thank you. Thank you semuanya. Mau pengumuman terlebih dahulu Ah, untuk Women of Love tanggal 20 Oktober 2020 di Kok nggak masuk? Tuhan untuk Ini dapetnya dari mana ini Sini. ini kantor Yuk masuk di Pak. waktu yang sama Boleh. akan khotbah. Nanti tamu tambah ya Pak. Ya, sebelumnya kita mau tutup ibadah kita dulu. Nanti ibu-ibu apa Bapak Petra sudah ibadah. Mari kita mau sama-sama berdoa. Kita akan penyembahan lagi. Ajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajar kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Haleluya, haleluya Tuhan, terima kasih. Tuhan Yesus, kami akui Kau berdaulat Tuhan atas hidup kami. Sesuai firman-Mu Tuhan, biarlah kami diubahkan pikiran, memiliki pemikiran Tuhan, bahwa pencobaan-pencobaan ini adalah pencobaan. Karena kami tahu dan kami berpegang teguh keiman untuk Engkau yang akan memberikan jalan keluar kepada kami. Engkau yang berjanji sekali-kali pun Engkau tidak akan pernah meninggal ataupun membuang ataupun melupakan. Pimpin kami Tuhan berpegang teguh pada firman. Biar kami boleh menjadi pribadi yang dewasa Tuhan, yang tidak hanya melihat kepada berkat, tidak hanya melihat kepada mukjizat, tapi kami boleh memandang kepada Yesus. Kami boleh berkata bahwa apapun yang terjadi, Engkau Tuhan. Dan nanti Tuhan pada saat Engkau datang kedua kali, kami boleh mendengar sendiri dari mulut. Sabaslah hamba-Mu. Itu keinginan. Ajar kami setia seperti Engkau terlebih dahulu. Berpegang teguh pada firman. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami nggak mau lagi Tuhan. Kami mau belajar, nggak mau lagi lihat keadaan. Nggak mau belajar lihat orang. Kami mau belajar nggak melihat orang. Tapi kamu melihat Yesus, Juru Selamat. Pandangan kami kepada-Mu. Dan iman kami boleh berdasar pada kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati Bapak Petra Tuhan.
Kau memberkati Tuhan, ia sebagai seorang hamba-Mu Tuhan, memberitakan firman-Mu. Kemanapun Engkau tuntun dia, Tuhan, pakai dia dengan luar biasa. Biar bukan lagi mulut bibirnya, perkataannya, pemikirannya, ataupun egonya, tetapi Engkau Tuhan, di mana ia boleh Engkau pakai sebagai bencana-Mu Tuhan. Bencana tanah liat Tuhan, dengan penuh kerendahan hati. Mana harta yang berlimpah-limpah itu adalah Engkau sendiri. Pakai dia Tuhan, di waktu yang tepat, saat yang tepat, mana ia boleh dipakai sebagai alat. Pakai dia juga Tuhan sebagai seorang kepala rumah tangga, jadi seorang bapak yang baik bagi anak-anaknya, jadi seorang suami yang baik, dia bagi istrinya. Bimbing dia, pengurapan-Mu, perkenananmu biar boleh turun terus atas diri Pak Petra, Tuhan. Berkati pelayanannya, berkati hidupnya, pasti agar nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Bapak Tim dan Ibu Evelyn Tuhan. Jamah mereka Tuhan, Bapak Ibu Gembala kami, berkati mereka, pimpin mereka, percaya mereka dengan visi dari Tuhan, terus menerus Tuhan. Kau bukakan visi-Mu dan visi-Mu kepada mereka, dan Kau yang memampukan mereka berdiri teguh, tetap setia pada panggilan, baik sebagai pelayan-Mu Tuhan, dan juga sebagai Bapak Ibu bagi anak-anaknya Tuhan, bagi keluarganya. Kau memberkati. Terima kasih Tuhan, Kau berkati jemaat City of Love Tuhan. Kau memberkati pelayanan di City of Love. Biar Tuhan hari demi hari kami dipercaya oleh kasih-Mu Tuhan. Kami dipercaya oleh hikmat-Mu dalam setiap langkah kami mengerti Tuhan. Biarlah kami mengerti benar-benar bahwa Kaulah Tuhan pelita bagi kami, terang bagi jalan kami, agar kami tidak menyimpang ke kanan ke kiri Tuhan. Kau berkati pelayan di City of Love agar memberikan dampak Tuhan. Lebih lagi Tuhan, pimpin semua jemaat-Mu di City of Love. Persiapkan Tuhan penuaian terbesar Tuhan. Persiapkan Tuhan biar kami nggak hanya menjadi penonton, tapi kami boleh menjadi pekerja-pekerja di ladang-Mu yang sudah menghuni. Jamah kami, keluarga kami, jemaat City of Love Tuhan. Juga kaum ibu semua yang hadir pada ibadah Woman of Love pada siang hari ini. Kami percaya Engkau memberkati Tuhan, bukan hanya berkat jasmani, tapi terlebih berkat rohani, kedewasaan di dalam Kristus, pertumbuhan yang sehat di dalam Kristus, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan untuk berdiri teguh terlepas apapun yang terjadi, mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Walaupun kami nggak melihat, walaupun kami nggak merasa, biar kami tetap percaya bahwa Tuhan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan, bagi kaum ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami, apapun permasalahan mereka, Engkau yang akan membimbing mereka, Engkau akan menjadi jawaban bagi mereka Tuhan. Biar mereka boleh memandang kepada Engkau, sumber pengharapan yang pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Sebentar kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami percaya ibadah kami tidak sia-sia. Firman yang Kau taburkan tidak sia-sia. Biar itu boleh bertumbuh dan berbuah-buah. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Hanya bagi Yesus, oleh Yesus, kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami diberkati. Kami berdoa buat Indonesia. Engkau berkati Indonesia. Hujan pertobatan untuk Indonesia, pemulihan untuk Indonesia. Engkau berkati Presiden, Wakil Presiden negara kami Tuhan, Bapak Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Kau berkati DPR Tuhan, Kau berkati MPR, Kau berkati bahkan semua aparat pemerintahan Tuhan. Berkati bangsa ini dari Sabang sampai Merauke. Berkat-Mu turun atas bangsa ini Tuhan. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berkati kota kami Tuhan, kami berkati desa-desa, kami berkati Tuhan, kabupaten-kabupaten kota madya Tuhan, kami berkati Tuhan dari satuan terbesar sampai terkecil, kami berkati keluarga-keluarga di Indonesia. Biar nama Tuhan ditinggikan sehingga setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesuslah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur, kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami pasrahkan doa kami dengan iman, kami materaikan di alam roh dan alam nyata hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya kembalikan kepada Bapak Petra untuk doa berkat, saya persilahkan. Ibu-ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Bapak yang baik, di tengah situasi hari ini, kami tahu orang benar dijaga Tuhan, orang benar dipelihara Tuhan, orang benar dilindungi oleh Tuhan. Sehingga tangan-Mu yang tidak terlihat selalu memegang kami. Oleh karena itu Tuhan,
Biarlah penuh belas kasihan-Mu, Engkau turunkan tangan-Mu dan meletakkan di atas kepala kami dan memberkati kami. Diberkatilah hidup-Mu, keluarga-Mu diberkati, pasangan hidup-Mu diberkati, anak-anak-Mu diberkati, cucu-Mu diberkati, kesehatan-Mu diberkati, usaha bisnis, pelayanan-Mu diberkati Tuhan. Kasih Allah menyertai saudara, anugerahnya terjadi dalam hidup saudara dan saya. Rohnya tinggal tetap di dalam hidupmu untuk menjaga, menuntun, menegur, memimpin, menguatkan saudara. Bukan hanya sampai hari ini saja, tapi sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Salam buat Pak Timothy ya. Thank you Pak Petra. Thank you semua. Pak Petra. Thank you Pak Petra. Saya nggak bisa sebut satu-satu ya. Thank you. Thank you. Terima kasih Pak Petra. Terima kasih Bu Thank you Bu Evelyn. Terima Thank kasih you, Bu ibu-ibu Evelyn. semua. Thank you.